Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Andini Wulansari dengan NPM 2313053020 kelas C1, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan Ilmu dan Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang skenario pembelajaran dari materi panca indera yaitu telinga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat-semangat sekali anak-anak ibu pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita doa terlebih dahulu. Kepada Agung, tolong dipimpin doanya. Nah, baik, setelah itu ibu akan mengabsen kalian. Apakah semuanya hadir? Oke, jadi semuanya hadir ya. Nah, kira-kira kalian ingat nggak apa yang kita pelajari minggu lalu? Ada yang bisa jawab? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang panca indera, yaitu mata. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang panca indera, yaitu telinga. Apa yang dimaksud panca indera? Ada yang tahu anak-anak? Ya, betul. Panca indera adalah bagian dari tubuh kita yang membantu kita merasakan dan memahami dunia di sekitar kita. Siapa yang pernah terkejut mendengarkan petir? Dan mengapa kalian bisa terkejut? Ya, semua jawaban benar. Bagaimana telinga kita bisa mendengarkan? Yang pertama, bunyi merambat melalui udara. Yang kedua, daun telinga menangkap gelombang bunyi. Yang ketiga, gelombang bunyi diteruskan menuju gendang telinga melalui saluran telinga. Yang keempat, gelombang bunyi menggetarkan gendang telinga. Yang kelima, getaran dari gendang telinga menggerakkan tulang-tulang pendengaran. Yang keenam, gerakan tulang pendengaran menggetarkan cairan di dalam rumah siput yang kemudian mengirimkan sinyal ke saraf pendengaran. Yang ketujuh, saraf pendengaran meneruskan sinyal bunyi ke otak. Anak-anak, mengapa telinga kita bisa mendengar suara? Ya, benar anak-anak. Dan mengapa ada juga orang yang tidak bisa mendengarkan suara? Oke, anak-anak ibu sudah paham ya? Nah, itu ada beberapa bagian yang ibu sudah sampaikan. Sekarang ibu akan membagi kelompok kecil 4-5 siswa per kelompok. Nah, di sini ibu akan menampilkan video beberapa suara. Apakah kalian pernah berpikir bagaimana caranya bunyi bisa berjalan dari sumber dan sampai ke otak? Misalnya saja bunyi trompet. Ketika trompet ditiup, maka akan menghasilkan gelombang bunyi di udara. Gelombang bunyi ditangkap oleh telinga luar yang kemudian bergerak menuju saluran sempit yang disebut dengan saluran telinga. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang merupakan selaput berukuran setengah dari uang koin. Gelombang bunyi ini membuat gendang telinga bergetar. Gelombang bunyi kemudian mencapai gendang telinga, yang selanjutnya menggetarkan 3 tulang kecil, yaitu malleus,
incus, dan ste. Tulang-tulang ini menguatkan atau meningkatkan getaran dari bunyi. Yang kemudian meneruskannya ke koklea. Koklea berbentuk seperti siput dan memiliki ukuran sebesar kacang tanah, sehingga sering disebut sebagai rumah siput. Koklea berisi cairan, dan getaran dari bunyi membuatnya menjadi beriak dan menciptakan gelombang. Struktur berbentuk seperti rambut yang disebut stereosilia berdiri di atas sel rambut yang ada di dalam telinga, yang kemudian bergabung menjadi satu membentuk seikat sel rambut di dalam koklea. Gelombang yang tadi menggerakkan sel-sel rambut. Ikatan rambut di puncak sel rambut mengubah gerakan ini menjadi sinyal listrik. Selama seikat rambut ini bergerak, ion-ion bermuatan listrik bergerak menuju sel rambut dan menyebabkan munculnya senyawa kimia di dasar sel-sel rambut. Senyawa kimia tersebut mengikat sel saraf auditoris dan menghasilkan sinyal listrik. Sinyal tersebut bergerak sepanjang sel saraf auditoris menuju ke otak. Sel rambut yang berbeda akan merespon frekuensi bunyi yang berbeda pula. Sel-sel rambut di bagian bawah koklea mendeteksi bunyi dengan nada yang lebih tinggi. Contohnya saja seperti bunyi flute atau seruling. Sementara itu, sel-sel rambut di sepanjang saluran melingkar mendeteksi bunyi bernada lebih rendah, seperti trompet atau trombon. Nah, sedangkan di bagian paling puncak dari spiral koklea, sel rambut mendeteksi bunyi dengan nada paling rendah seperti tuba. Selanjutnya, sel saraf auditoris membawa sinyal listrik ke otak dan menafsirkan pesan sebagai bunyi yang bisa kita mengerti dan nikmati. Setiap kelompok mengamati dan mencatat suara apa yang didengar. Ibu bagikan soal lembar kerja siswa yang dikerjakan secara bersama-sama dan berkelompok ya anak-anak. Yang maju perwakilan saja ya. Untuk kelompok 2 dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke. Baik, beri apresiasi anak-anak. Nah, ini ibu mempunyai soal evaluasi membuat peta pikiran tentang cara kerja telinga. Ibu bagikan ya anak-anak di kumpul minggu depan. Nah, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah telinga adalah salah satu dari 5 indera yang kita miliki. Berfungsi untuk mendengarkan suara di sekitar kita, seperti suara musik, suara teman berbicara, atau suara alam. Dengan telinga, kita bisa menikmati berbagai fungsi dan mengendalikan suara yang berbeda. Selain itu, telinga juga membantu kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Jadi, telinga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu rasa sudah selesai. Untuk Saudara Agung, dipersilahkan memimpin doanya. Oke, baik. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.